Mbak Lestari pernah nonton Toy Story? Apa? Toy Story. Belum. Oh, tapi tahu film Toy Tahu, Story? tahu. Itu pemerannya ada Woody sama ada Buzz ya? Hah? Tahu nggak kenapa namanya Woody sama Buzz? Kenapa tuh? Nggak tahu. Karena kalau namanya Lestari sama Sulung jadi love story, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di hari Rabu 16 Oktober 2024. Gimana tadi gombalannya? Sukses nggak? Cocoknya kita bahas gombalan apa bahas politik ya? Atau dicampur sari? Ya itu tadi selesai liput acara Selepet Imin ya, yang diselenggarakan di Kota Depok, persisnya di Jalan Margonda Raya pada hari Selasa 20 Desember 2023 yang lalu. Jadi di Amin atau Anies Muhaimin nomor urut 1 itu ada dua program. Satu program Desak Anies, di mana Pak Anies itu diberikan pertanyaan ya yang sifatnya tuh nggak terkonsep gitu lah istilahnya. Nggak terkonsep artinya ya nggak diatur nanti siapa bertanya apa gitu. Natural, berjalan alami. Dan pada saat yang bersamaan Amin juga menyelenggarakan Selepet Imin dengan tokohnya kalau tadi Pak Anies, kalau Selepet Imin tokohnya Gus Muhaimin. Jadi Gus Muhaimin ditanya secara langsung oleh anak-anak muda saat itu kalau nggak salah sekitar 100-an ya yang hadir ya, adanya di rooftop tuh Jalan Margonda Raya Kota Depok, Jawa Barat. Nah setelah acara Selepet Imin barulah ada sesi wawancara dengan para partisipan atau audiens. Salah satunya cuplikan wawancaranya itu tadi saya potong yang gombalannya. Tapi selebihnya kita bertanya tentang Pilpres ya. Saya ingin mengajukan sebuah diskusi terkait dengan Selepet Imin ini. Dan diskusi ini juga ingin menyelepet Imin. Selepet Imin juga. Apakah masih berlaku? Tidak hanya di masa Pilpres, mudah-mudahan masih berlaku ya. Yang pertama gini. Kalau kita lihat bagaimana sumringahnya wajah Gus Muhaimin pada saat hadir ke Kertanegara, Jakarta Selatan, ke kediaman Pak Prabowo ya. Itu kan 2 hari yang lalu, sejak hari Senin, kemudian hari Selasa kemarin, ada audisi calon menteri, calon wakil menteri, dan calon kepala badan. Gus Muhaimin itu ada datang dari PKB, kemudian ada Abdul Qadir Karding dari PKB juga. Kayaknya 2 ya PKB ya, akan dapat posisi 2 menteri. Nanti pastinya kita lihat saja tanggal 20 Oktober. Selepet Imin yang pertama, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Gus Muhaimin, Mbok Yao kalau memang ingin bergabung ke dalam pemerintahan Pak Prabowo yang merupakan rival pada saat Pilpres, adalah semacam bahasa sebagai bentuk kearifan lokal dari bangsa kita. Kalau bahasa Jawa itu kan kulonuwun, tapi yang pasnya apalah menurut Gus Muhaimin. Karena biar bagaimanapun ada 40,9 juta yang pada saat Pilpres 2024 memilih Gus Muhaimin. Itu artinya mereka nggak memilih Pak Prabowo. Lalu kalau Gus Muhaimin gabung ke Pak Prabowo, kan harus ada akad. Karena masih melekat tuh angka 40,9 juta itu. Hampir 41 juta. Bagaimana? Ya akadnya inilah semacam penyampaian sebuah informasi bahwa saya Gus Abdul Muhaimin Iskandar misalnya Ketua Umum PKB sebagai cawapres yang lalu ingin menyampaikan terima kasih kepada dukungan rakyat Indonesia yang memilih Amin di bilik suara pada 14 Februari 2024. Namun demikian, ikhtiar kita bersama-sama itu belum mencapai tujuannya. Oleh karena itu, izinkan kami di Partai Kebangkitan Bangsa menentukan langkah politik ke depan pasca Pilpres. Jadi, saya bersama dengan jajaran pimpinan PKB telah melakukan musyawarah dan diputuskanlah kami akan bergabung ke pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Kami mohon maaf jika keputusan kami ini ada
kurang sreg, kurang berkenan di sebagian yang mereka sempat memilih Amin kemarin. Namun demikian, kami akan tetap coba perjuangkan ide-ide perubahan ketika masuk ke dalam pemerintahan Pak Prabowo. Enak gak kalau kayak gitu? Enak banget. Jadi nggak kuculuk-kuculuk gitu ya istilahnya, nggak ada beban lagi yang kemarin kayak hilang begitu aja ditiup angin. Itu bicara etik. Memang standar etik, standar moral dari elit-elit kita nih masih perlu di-upgrade lah, kayaknya begitu ya. Kemudian selepet imin yang kedua, ini terkait apa ya? Kita tahu pada saat nama Gus Muhaimin muncul, itu kan approval-nya dari Pak Surya Paloh. Koalisi perubahan saat itu berguncang. Saya sendiri di grup itu sempat menyampaikan pikiran-pikiran keberatan. Kenapa kok pada akhirnya yang dipilih Gus Muhaimin, dan kenapa jadi berantakan kayak gini kan? Itu waktu awal-awal itu. Dan Pak Anies pada saat itu coba menenangkan situasi batin para kader, para relawannya. Diberikan nanti akan disampaikan pada waktunya penjelasannya, begitulah kira-kira. Tapi kita anggap ya sudahlah, itu ada satu termin dalam satu ibaratnya ada satu fase dalam perjalanan politik yang jadi catatan besar lah, kira-kira begitu. Dan kita terus berjalan mendukung Pak Anies. Bahkan sebagian dari relawan itu tutup mata aja, udah yang didukung Pak Anies aja. Bahwa wakilnya siapa itu tutup mata aja. Ada juga sebagian relawan yang begitu, yang ingin menormalisasi lah kira-kira. Nah, kalau kita baca dari hasil survei ya, calon wakil presiden ada sejumlah nama kan. Itu yang tinggi itu memang surveinya Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Dan sebelum Gus Muhaimin masuk, koalisi perubahan itu kan ada Nasdem, Demokrat, dan PKS. Dan yang digadang-gadang memang isunya yang muncul di percakapan publik adalah Anies AHY. Ketika Gus Muhaimin masuk, itu ya gitu tadi, berantakan. Nah, maksud dari selepet imin yang kedua ini adalah Gus Muhaimin ini kan masuk sebagai orang ketiga yang nggak kita duga. Itu atas kuasa dari Pak Surya Paloh secara pribadi kan. Kerjasama nasib dengan PKB cukup untuk dapat meraih kursi. Kalau yang lain mau ikut, monggo. Kalau enggak, rapopo, kira-kira begitu. Itu kan nggak enak banget ya. Yang kayak gitu, model pembangunan sebuah koalisi. Nah, karena masuknya juga dengan situasi yang seperti itu, dan efeknya jangka panjang. Jangka panjang maksud saya adalah Pak Anies jadi punya label sebagai tokoh yang dianggap nggak komitmen, ya kan? Itu satu untuk Pak Aniesnya. Terus yang kedua, Pak Anies pada akhirnya kita tahu itu punya semacam luka yang beliau tinggalkan, terutama di Demokrat ya. Hubungan beliau dengan Mas AHY, dengan Pak SBY pada akhirnya itu ada semacam luka ya, yang belum pulih tuh, karena belum disembuhkan sampai sekarang kan. Iya, masa kita udah coba merasionalkan, ya udahlah nggak apa-apa lah Gus Muhaimin, lalu setelah kalah seperti ini kayak nggak ada beban, cengar-cengir datang ingin ikut audisi lah istilahnya begitu. Kan sebuah pemandangan yang kita ngelihatnya nggak nyaman. Terlalu ini sih, terlalu terburu-buru. Nggak ada semacam sikap kesatria, ya udah kami udah kalah nih, silakanlah kalian urus negara ini, kami akan mengawasi. Karena di belakang kami ini kan ada suara-suara rakyat yang memilih kami. Itu artinya mereka mempercayakan kepada kami untuk berjuang. Kalau menang berarti kami berjuang di dalam untuk mengelola pemerintahan, kalau kalah berarti kami berjuang untuk mengawasi dari luar. Kan gitu mestinya kan. Secara etik lah. Etik itu kan
misalnya sesuatu yang walaupun nggak tertulis tapi udah bisa kita takar, udah bisa kita rasakan kepatutannya, kepantasannya. Kalau di bocor halus politik itu kan disebut si kancil gitu ya. Selepet Imin yang ketiga, ini benar-benar sulit untuk diterima ya. Ketika DPW PKB Jakarta, Pak Hasbiallah Ilyas, itu sudah mengeluarkan rekomendasi akan mendukung Pak Anies sebagai calon gubernur Jakarta. Pertama tuh nomor wahid. Baru setelah itu disusul oleh PKS yang deklarasi Anies Sohibul Iman. Baru setelah itu deklarasi dari Nasdem untuk mendukung Pak Anies. Tapi faktanya ketiga-tiganya meninggalkan. Ya, apa nggak ada sisa-sisa moral, sekali lagi ya, sisa-sisa etik gitu ibaratnya. Waduh, nggak enak nih, Pak Anies nih kan pasangan kita kemarin waktu di Pilpres. Kalau kita caranya kayak gini ninggalin, gimana tuh perasaannya Mas Anies, perasaan pendukungnya Mas Anies? Janganlah, ini nggak bagus nih kalau kita kayak gini nih. Pada saat itu ada gak ya kira-kira pemikiran kayak gitu tuh? Menurut teman-teman kira-kira ada gak tuh sampai pemikiran atau perasaan yang seperti itu? Saya kurang tahu ya, karena nggak bisa menerka isi dan pikiran dari Gus Muhaimin kan. Tapi kita hanya bisa menafsir dari apa yang diucapkan di media. Misalnya minta Mas Anies sabar, bla 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 gitulah ya. Jadi itulah ada sejumlah selepet untuk Imin, selepet Imin untuk Gus Muhaimin terkait isu dan ya perkembangan politik dari semenjak Pilpres sampai hari ini. Semoga dengan apa yang diutarakan seperti ini dari dalam hati tanpa mengurangi rasa hormat sedikit pun kepada sosok yang pernah kita dukung, beliau kiranya dapat berkenan untuk mendengar, mengintrospeksi, karena sebuah introspeksi yang ampuh itu yang lahir dari perenungan diri. Dari perenungan diri itu artinya tumbuh dari dalam. Itu yang akan lebih kuat pesannya sampai. Kalau orang ngomong, orang kasih nasihat, orang kasih kritik itu belum tentu didengar kan ya. Tapi kalau melalui perenungan, kontemplasi, saya tepat gak ya ngambil langkah seperti ini? Siapa nih yang akan terluka nih dari pilihan politik saya pribadi bersama PKB misalnya? Walaupun pilihan ini juga ada semacam madu di dalamnya kan. Kalau masuk ke dalam pemerintahan itu kan manis sekali ya. Daripada di luar pemerintahan, mau puasa itu. Makanya PKS sudah nggak mau puasa lagi. Udah kapok lah istilahnya. Selepet Imin, mudah-mudahan masih akan terus berlanjut. Dan beliau juga sebagai seorang pemimpin bisa dengan logo untuk terus menerima masukan-masukan, kritik-kritik setajam apapun, sekeras apapun. Itulah yang kita harapkan ya. Nanti kalau ada selepet-selepet berikutnya akan kita bahas. Terima kasih untuk waktu dan kebersamaan teman-teman dan dukungannya selama ini. Saya izin undur diri. Selamat sore. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.